Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa pembelajaran terlebih dahulu serta membaca basmalah. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin pembacaan doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda, terima kasih karena Nanda telah membacakan doa pembelajaran pada kali ini, juga pembacaan basmalah, sehingga dengan itu diharapkan kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan diberkahi oleh Allah. Selanjutnya yaitu Ibu ingin mengecek kehadiran Ananda semua hari ini. Apakah semua dari Ananda hari ini hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Atau ada yang sakit dari teman-temannya? Ada? Oke, baiklah, kita doakan kepada Indah, semoga Indah dapat diberikan kesembuhan dan dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baiklah Ananda, kita di sini akan membahas tentang materi, yang mana Ibu ingin bertanya dulu, apa dari Ananda ada yang tahu materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, yaitu tentang haji dan umroh. Jadi, kita nih telah mempelajari tentang haji dan umroh, yang mana haji dan umroh ini adalah mengunjungi, yaitu mengunjungi tanah suci. Jadi, setelah mengetahui tentang haji dan umroh ini, kita selanjutnya akan membahas pembelajaran materi kita kali ini, yaitu terkait ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan puasa. Di sini Ibu ingin bertanya dulu, apakah dari Ananda sudah pernah mengerjakan puasa? Sudah? Ya, ada ya. Pasti ya kita sudah pernah melakukan puasa ini. Biasanya puasa ini kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi puasa-puasa lainnya juga ada yang dapat kita lakukan pada hari-hari biasa seperti puasa sunnah dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya di sini kita akan mempelajari terkait puasa. Ibu akan menjelaskan mengenai puasa ini, yaitu puasa adalah menahan diri. Artinya, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi, mengenai puasa ini kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana sih puasa ini, yang mana artinya puasa ini kita harus menahan hawa nafsu kita agar tidak mengambil sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita nantinya. Setelah kita mengetahui tentang puasa ini, sekarang kita akan memahami bagaimana sih hukum puasa ini, terutama yaitu tentang hukum puasa Ramadan. Jadi, hukum puasa ini adalah wajib, yang mana ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita bacakan terlebih dahulu ya mengenai ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi, karena puasa Ramadan ini adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, maka Nabi mengatakan bahwasannya
Islam itu dibangun di atas 5 rukun, yaitu syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini merupakan hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mengenai rukun puasa. Jadi rukun puasa ini terdapat 2. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Terlebih dahulu kita pelajari tentang niat puasa ini. Yang mana niat berarti keinginan untuk berpuasa. Jadi, Ananda semua kita ketahui bahwasanya niat itu berada di dalam hati dan tidak cukup hanya dalam lisan atau di isyarat. Jadi, niat itu diutamakan yaitu dalam hati. Orangnya yaitu orang gila, kemudian orang yang sakit. Jika memang orang sakit ini masih ada harapan sembuh, maka wajib menggantinya di hari lain. Tetapi jika memang sepertinya sulit, maka ia dapat membayar fidyah tersebut. Kemudian ada orang tua. Jadi orang tua ini disamakan dengan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Karena orang tua tidak akan kembali mudah, maka baginya tidak wajib mengqadha, tetapi hanya wajib membayar fidyah, yaitu sebesar 1 mud yang diberikan kepada fakir miskin nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang musafir, yaitu orang-orang yang berpergian. Jadi dia wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian selanjutnya yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui ini diberikan keringanan oleh Allah untuk dia tidak menjalankan puasa, tetapi dia juga dapat mengganti ataupun membayar fidyah jika dia telah lewat pada masa atau fase itu. Kemudian selanjutnya yaitu wanita haid. Jadi wanita haid ini hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian juga wanita nifas, sama halnya seperti wanita haid tadi, yaitu wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Sampai di sini Ananda paham semua? Paham? Oke, alhamdulillah. Kemudian syarat lainnya yaitu mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi meskipun 3 syarat tadi telah terpenuhi, namun jika ia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa ini, maka dia dapat mengganti puasa tersebut di lain hari. Misalnya nih orang sakit, maka dia tidak wajib puasa. Kemudian yang kelima yaitu orang yang bermukim, yaitu bertempat tinggal. Jadi bukan orang yang dalam perjalanan. Karena orang-orang yang dalam perjalanan maka diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak wajib dalam berpuasa, tapi dia dapat mengganti puasanya ke hari lain gitu. Kemudian syarat sah puasa yaitu kita ketahui dulu apa sih syarat puasa itu, syarat sah puasa itu. Jadi syarat sah puasa yaitu apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka puasa tersebut tidak sah atau batal. Yang mana syarat sah ini yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua adanya niat. Jadi tentunya sebelum kita melakukan puasa maka kita wajib memiliki niat untuk melakukan ibadah puasa terlebih dahulu. Kemudian yaitu memiliki kemampuan membedakan yang baik atau yang buruk dan yang buruk, yaitu mumayyiz. Kemudian suci dari haid, nifas, dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti misalnya nih perempuan dalam kondisi tidak suci atau kondisi haid atau nifas, maka mereka dilarang untuk melakukan ibadah puasa ini. Dan yang dapat kita pelajari selanjutnya yaitu mengenai keutamaan puasa. Jadi, Allah itu memberikan keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa ini.
Ada beberapa keutamaannya, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa akan mendapatkan balasan langsung dari Allah. Kemudian, tentunya bisa dapat memasuki surga dan diampuni dosa-dosa terdahulu. Kemudian, Allah juga memberikan keberkahan di dalam saat ia makan sahur. Kemudian, tentunya ia akan senantiasa dalam kebaikan selama berbuka puasa juga. Kemudian yaitu kita mempelajari juga tentang hikmah dari puasa. Apa saja hikmah dari puasa ini? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi, kalau kita berpuasa, maka dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian, melatih diri untuk disiplin dalam waktu, melatih kesabaran, kemudian melemahkan adanya godaan setan, menyehatkan hati dan badan, kemudian mengajarkan arti hidup, bagaimana hidup berhemat ataupun hidup secara sederhana. Kemudian dengan berpuasa ini tentunya dapat mendorong rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya hikmahnya yaitu mengajarkan kepedulian terhadap orang yang lemah dan menyadarkan kita bahwasanya kita ini harus seimbang dalam hidup. Kemudian terkait puasa selanjutnya yaitu ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika berpuasa. Yang pertama, dalam berpuasa ini kita disunahkan untuk makan sahur. Tahu Ananda kapan kita makan sahur? Ya, yaitu sebelum waktu azan subuh ya. Jadi itu lebih utama jika dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Tapi jika Ananda misalnya nih terbangun jam 2 malam atau jam 3 malam, maka tidak apa-apa makan sahur. Tetapi yang diutamakan adalah sebelum azan itu berkumandang. Artinya yaitu mengakhiri makan sahur. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu menyegerakan berbuka. Artinya apabila telah terdengar suara azan, maka kita disunahkan untuk segera cepat berbuka. Sunnah selanjutnya yaitu memakan kurma saat sahur atau saat berbuka. Jadi apabila kita ada kurma, maka kita disunahkan untuk memakannya dengan cara yaitu memakan kurma berjumlah ganjil. Misalnya nih, ada 1 kurma yang kita makan atau ada 3 dan lain sebagainya. Tetapi jika tidak ada kurma yang tersedia, maka kita dapat meminum beberapa teguk air secara berjumlah ganjil tersebut. Kemudian, sunnah selanjutnya yaitu memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Jadi ibaratnya kita bersedekah bagi orang-orang yang berpuasa tersebut. Kemudian memperbanyak doa, kemudian bersiwak pada awal dan akhir hari, menambah dan memperbanyak amal kebaikan. Banyak sekali yang dapat kita lakukan pada bulan puasa ini seperti tadarus Al-Quran atau mengaji secara bersama-sama dengan teman dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sunnah selanjutnya yaitu pada malam hari ini kita melakukan sholat berjamaah. Ananda tahu kan apa sholatnya? Namanya? Ya, sholat tarawih di malam hari. Ataupun juga kita dapat melakukan sholat witir setelah sholat tarawih kita lakukan tersebut. Kemudian, Ibu ingin menjelaskan juga mengenai orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa diperbolehkan tidak berpuasa? Karena orang-orang ini memiliki sebab-sebab tertentu yang memperbolehkan dia tidak berpuasa atau tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan ini. Orangnya yaitu orang gila, kemudian orang yang sakit. Jika memang orang sakit ini masih ada harapan sembuh, maka wajib menggantinya di hari lain. Tetapi jika memang sepertinya sulit, maka ia dapat membayar fidyah tersebut. Kemudian ada orang tua.
Jadi orang tua ini disamakan dengan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, karena orang tua tidak akan kembali mudah, maka baginya tidak wajib mengqadha, tetapi hanya wajib membayar fidyah, yaitu sebesar 1 mud yang diberikan kepada fakir miskin nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang musafir, yaitu orang-orang yang berpergian. Jadi dia wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian selanjutnya yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui ini diberikan keringanan oleh Allah untuk dia tidak menjalankan puasa, tetapi dia juga dapat mengganti ataupun membayar fidyah jika dia telah lewat pada masa atau fase itu. Kemudian selanjutnya yaitu wanita haid. Jadi wanita haid ini hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian juga wanita nifas, sama halnya seperti wanita haid tadi, yaitu wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Sampai di sini Ananda paham semua? Paham? Oke, alhamdulillah. Terkait selanjutnya yaitu tadi kita membahas mengenai bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi Ibu akan jelaskan apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini. Apakah dari Ananda ada yang tahu apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini? Ya, makan, minum. Ya, benar. Tapi Ananda, kita harus juga memahami dalam berpuasa ini yang membatalkan puasa bukan sekedar makan dan minum, tetapi juga banyak hal lain yang harus kita perhatikan. Contohnya nih, muntah dengan sengaja, keluar darah haid dan nifas, keluar mani dengan sengaja, pingsan atau gila, kemudian orang yang keluar dari agama Islam atau murtad, maka hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Kemudian ada merokok, berjima atau bersenggama di tengah hari puasa. Maka berjima ini selain membatalkan puasa dan wajib mengqadha puasa, juga diwajibkan ia menunaikan kafarah, membebaskan seorang budak. Jika tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu, maka ia harus memberi 60 orang miskin makan gitu. Kemudian kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana atau apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini. Jangan sampai kita lengah dan diusahakan kita ini nggak lupa untuk sepertinya makan, minum, dan sebagainya dihindari ya. Oke. Nanda, kita simpulkan pembelajaran kita kali ini yaitu kan kita tadi membahas terkait puasa, yang mana puasa ini adalah menahan diri, baik menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik makan, minum, dan lain sebagainya. Yang mana rukun dari puasa ini adalah memiliki niat, kemudian menghindari atau menjauhi dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang mana kita ini diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, dan jika kita diberikan keringanan oleh Allah agar tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kita dapat mengganti puasa tersebut di lain hari. Baiklah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Apakah telah tercapai terkait tujuan pembelajaran kita? Jika sudah, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.